Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ferry Febriansyah, NIM 2283 2022 dan bersama teman saya, Safa Yuniar Yasmin, NIM 2283 2008. Kami dari kelompok 8 ingin memaparkan materi wakaf saham dalam wacana fikih. Berikut materi ini. Pendahuluan. Dalam perspektif Al-Quran terdapat 3 model dalam ekonomi, yaitu riba, perdagangan, dan sedekah. Al-Quran mengharapkan sistem riba dan menghalalkan sistem perdagangan, serta merekomendasikan sistem sedekah. Dalam hal ini sedekah meliputi sedekah wajib, sedekah jariah, dan sedekah langsung berupa infak yang bersifat konsumtif. Zakat hukumnya wajib bagi setiap muslim yang kaya dalam rangka mewujudkan keadilan sosial. Sedangkan wakaf dan infak merupakan perbuatan baik atas dasar kerelaan dalam rangka mengharap ridho Allah. Pengertian wakaf, apa itu wakaf? Wakaf sebagai bentuk sedekah jariah yang pahalanya selalu mengalir walaupun orangnya sudah lama meninggal. Aset wakaf bersifat produktif dan menghasilkan nilai tambah secara berkesinambungan untuk kepentingan kemaslahatan umum, dakwah, dan jihad di jalan Allah. Bentuk wakaf sebagai investasi abadi bisa berupa harta, kekayaan, intelektual, dan lain-lain sebagaimana sabda Rasulullah sebagai berikut. Sesungguhnya di antara amalan dan kebaikan seseorang mukmin yang akan menemui setelah kematiannya adalah ilmu yang diajarkan dan disebarkan, anak salih yang ditinggalkannya, mushaf yang diwariskannya, masjid yang dibangun, rumah untuk Ibnu Sabil yang dibangunnya, sungai yang dialirkan untuk umum, atau sodako yang dikeluarkan dari hartanya di waktu sehat dan semasa hidupnya. Semua ini menemui setelah dia meninggal dunia. Amalan wakaf. Ada 7 amalan yang pahalanya senantiasa mengalir bagi seorang hamba setelah wakaf ketika berada di alam kubur, yaitu: barang siapa mengajarkan ilmu, mengalirkan sungai, menggali sumur, menanam pohon kurma, membangun masjid, mewariskan mushaf, atau meninggalkan seorang anak yang memohon ampun untuk setelahnya wafat. Berdasarkan keterangan hadis di atas, terdapat beberapa pilihan investasi abadi yang pahalanya terus mengalir bagi seorang hamba. Jika wafat, anak Adam tidaklah mengalir untuknya dari amalan-amalan selain 10 ilmu yang disebarkan dan doa kita, menanam kurma dan sedekah jariah, mewariskan mushaf dan ribat perbatasan, menggali sumur dan mengalirkan sungai, rumah untuk singgahnya orang asing, atau membangun tempat zikrullah, penjabaran fikih yang mengarah pada masalah cabang dari masalah pokok, dan upaya mengambil kesimpulan hukum bersumber dari nas dan pendapat para ulama terdahulu. Tidak adanya ketentuan yang tegas terkait hukum wakaf menimbulkan perselisihan di antara para ahli hukum Islam administrasi wakaf. Pendahuluan rukun dan syarat wakaf. Kata rukun berasal dari bahasa Arab ruknun, yang berarti tiang, penopang, atau sandaran. Secara etimologi, rukun biasa diterjemahkan dengan sisi yang terkuat. Adapun terminologi fikih, rukun adalah suatu yang dianggap menentukan suatu disiplin tertentu, di mana ia merupakan bagian integral dari disiplin itu sendiri. Atau dengan kata lain, rukun adalah penyempurna sesuatu, di mana ia merupakan bagian dari sesuatu itu. Pandangan ulama rukun dan syarat wakaf. Sebagai implikasi dari perbedaan ulama dalam memandang substansi wakaf, maka dalam menentukan rukun wakaf terjadi perbedaan pendapat. Pengikut Hanafi memandang bahwa rukun wakaf adalah syigat yang menunjukkan makna atau substansi wakaf. Sementara itu, Malikiyah, Syafi'iyah, Zaidiyah, dan Hanabilah memandang bahwa rukun wakaf terdiri dari wajih, mauquf alaih, mauquf, dan lafal, atau ungkapan yang menunjukkan proses terjadinya wakaf. Rukun dan syarat wakaf. Syarat wakaf disyaratkan memiliki kecakapan hukum dan dipandang cakap untuk melakukan kebajikan dengan indikator sebagai berikut. Tidak sah hukumnya wakaf yang berasal dari anak-anak yang belum balik, sebab
belum dapat membedakan sesuatu dan tidak layak untuk bertindak sekehendaknya. Wakaf yang dilakukan oleh orang gila tidak sah hukumnya, sebab ia tidak berakal sehat dan tidak cakap melakukan akad atau transaksi serta tindakan lainnya. Dalam keadaan sehat, tidak sedang sakit keras. Kemudian, cakap bertindak atau rasyid. Dalam buku fikih Islam ada dua istilah atau yang perlu dipahami terkait rasyid itu sendiri, yaitu balik dan rasyid. Istilah balik dititik beratkan pada usia atau umur, sedangkan istilah rasyid penekanannya pada kematangan jiwa. Kemudian, kemauan sendiri. Wakaf harus didasarkan pada kemauan sendiri, bukan atas tekanan atau paksaan dari pihak manapun. Dan yang terakhir adalah merdeka. Merdeka adalah salah satu syarat seseorang wakaf dalam mewakafkan hartanya. Wakaf yang dilakukan oleh seorang budak tidak sah karena wakaf adalah pengangguran hak milik dengan cara memberikan hak milik itu kepada orang lain. Demikian pemaparan presentasi materi kami dari kelompok 8. Saya Ferry Febriansyah, pamit undur diri. Sekian dan terima kasih.